Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diwan, dan dalam kesempatan kali ini gue akan membahas Fever Card Databook volume pertama yang rilis pada bulan September tahun 2018. Oh iya, di akhir video gue menyertakan grafik tinggi badan dari setiap karakter yang ada di Fever Card ini. Baiklah, untuk isi dari Fever Card volume pertama ini, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada Raja Bajak Laut Goldie Roger yang berasal dari Locktown di East Blue. Dia memiliki tinggi 2,74 meter, golongan darah S, dan makanan favoritnya adalah alkohol dan stik dari timur. Sebagai Raja Bajak Laut, Roger meninggalkan warisan yang masih terasa sampai hari ini. Kata-kata terakhirnya meninggalkan dampak yang masih berpengaruh pada para bajak laut dan orang-orang di seluruh dunia. Bahkan di saat akhir hayatnya dia masih tersenyum. Dia tidak ingin menjadi penguasa lautan, itulah sebabnya dia menolak rencana Shiki. Dia hanya ingin kebebasan di atas segalanya, sama seperti Luffy. Bahkan musuh-musuhnya pun mengaguminya. Semenjak dia didiagnosis menderita penyakit, 1 tahun setelahnya dia sudah berada di New World. Dia membutuhkan 3 tahun untuk menemukan One Piece. Dia sudah mengetahui arti dari D, dan dia bangga memiliki D di dalam namanya. Itulah mengapa dia kesal saat disebut Gold Roger oleh Angkatan Laut. Nama D adalah awal mula berbagai rahasia, seperti menjadi musuh alami dewa atau Will of D. Dia dikonfirmasi telah menemukan One Piece di Locktail. Topi yang ia kenakan mirip dengan yang dipakai Luffy, tapi belum ada penjelasan apakah itu topi yang sama atau hanya mirip saja. Saat Fever Card volume 1 ini rilis, bounty Roger belum terungkap, tapi di cerita saat ini bounty-nya adalah 5.564.800.000 belly. Selanjutnya ada Shanks yang berasal dari West Blue dengan tinggi badan 1,99 meter. Makanan favoritnya adalah nasi goreng, kimchi, dan lobster. Golongan darahnya adalah XF atau AB. Di usia mudanya dia sudah menjadi kru bajak laut Roger. Dia berumur 12 tahun saat perang Ed. Setelah bajak laut Roger dibubarkan, Shanks membentuk krunya sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa Shanks sudah menjadi Yonko sebelum bertemu Luffy. Perjalanan Shanks cukup panjang, ia bahkan sempat bertarung melawan Mihawk lalu menjadi Yonko. Shanks juga mampu menyetarakan dirinya dengan Shirohige dan berbicara dengannya sebagai sesama Yonko. Shanks tidak disebut sebagai kapten, melainkan bos atau Okashira. Terlihat bagaimana cara kru memanggilnya. Shanks sangat baik, bahkan ia menunjukkan rasa hormat kepada musuhnya. Terlihat pada bagaimana ia mengurus pemakaman Shirohige dan Ace. Ia hampir selalu melakukan pesta di setiap kesempatan. Dia memiliki pedang yang kuat, yaitu Griffon, yang bahkan mampu menahan tinju magma Akainu dengan pedang itu, walaupun belum diketahui waktu itu ia menggunakan haki atau tidak. Telah dikonfirmasi kalau Shanks adalah pengguna ketiga jenis haki. Saat Fever Card volume 1 ini rilis, bounty-nya juga belum terungkap, tapi di cerita saat ini bounty-nya adalah 4.048.900.000 belly. Selanjutnya ada Ben Beckman. Ben berasal dari North Blue, usianya 50 tahun, tingginya 2,06 meter, makanan favoritnya adalah kamaboko. Ia merupakan anggota tertua bajak laut Akagami. Selama pelayaran, Ben mendapat banyak pengalaman. Ia juga memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir yang luar biasa. Sebelumnya Oda Sensei menyebutkan bahwa Ben adalah orang tercerdas di East Blue Saga. Dalam pertarungan fisik, Ben sangatlah kuat. Fever Card menjelaskan kalau dia sebanding dengan Shanks. Kehadiran sosok ini bahkan ditakuti oleh prajurit terkuat di dunia baru. Belum dijelaskan apakah kehadirannya itu ditakuti dari segi kekuatan, kecerdasan, atau yang lainnya. Jika Shanks adalah matahari yang selalu ceria dan sering berpesta, maka Ben adalah bulan yang tenang dan berwibawa. Jika Shanks ceroboh, maka Ben yang membantunya mengurus segalanya, yang bertindak sebagai semacam jangkar dalam kru. Rokok yang ia hisap membantunya tetap tenang walaupun sedang bertarung. Ben juga menjadi kru pertama sekaligus wakil kapten bajak laut Akagami. Ia juga sosok yang paling mengerti Shanks dibanding siapapun. Ben Beckman juga dikonfirmasi memiliki harga buronan walaupun belum disebutkan jumlahnya. Selanjutnya adalah Kiro. Dia berasal dari South Blue, usianya 35 tahun dan 23 tahun saat di flashback Luffy. Tinggi badannya adalah 2,41 meter, makanan favoritnya adalah paha ayam. Golongan darahnya tipe F atau B. Dia menjadi yang termuda dalam kru inti bajak laut Akagami dan merupakan salah satu anggota pertama yang bergabung dengan kru. Meskipun dia terlihat gemuk, dia sangat lincah dan merupakan petarung yang cepat. Dia selalu ceria dan sangat suka bersenang-senang. Dengan kepribadiannya, dia membantu menjaga keutuhan kru.
Walaupun sikapnya yang santai, tapi saat dia dibutuhkan untuk serius, dia akan melakukannya dengan sekejap. Dia sangat menghormati kaptennya dan selalu mengikuti perintahnya. Sama seperti Shanks, dia sangat care dengan Luffy dan selalu mengawasi Luffy dari waktu ke waktu. Dia merupakan orang yang pertama mendapatkan buah Gomu Gomu no Mi dari kapal musuh, jadi dialah pemilik asli buah tersebut. Dia tukang pemabuk, terkadang ia meminumnya langsung dari barel. Dia merupakan petarung dari bajak laut Akagami, sama seperti posisi Zoro di bajak laut Mugiwara. Bounty-nya belum diketahui, tapi dia sudah pasti memilikinya. Lalu ada Yasop yang berasal dari desa Sirup di East Blue, yang berarti keempat dari anggota bajak laut Akagami berasal dari 4 lautan berbeda. Usianya 47 tahun dan 35 tahun saat flashback Luffy. Tinggi badannya 1,85 meter, golongan darahnya S atau O. Setelah mendengar kemampuan menembak Yasop, Shanks secara khusus datang ke East Blue untuk merekrut Yasop menjadi anggotanya. Yasop merupakan penembak jitu, dia dikatakan mampu menembak semut dari jarak yang sangat jauh. Tergiur oleh petualangan di laut, Yasop meninggalkan istrinya dan berlayar ke lautan. Yasop bahkan belum pernah bertemu dengan anaknya sendiri, Usopp. Namun setelah alur Dressrosa, Yasop merasa senang melihat anaknya tumbuh menjadi lelaki yang bisa diandalkan. Di masa lalu ia mengenakan ikat kepala bertuliskan Yasop, namun pada titik tertentu ia berhenti menggunakannya. Setelah alur Enies Lobby, Oda berniat membuat Garp memberitahu Usopp tentang ayahnya yang ditakuti di New World. Namun hal itu dibatalkan akibat halaman bab yang terbatas. Yasop dituliskan sebagai penembak jitu dari kelompok bajak laut Akagami, sama seperti Usopp. Yasop juga dikonfirmasi memiliki harga buronan, namun belum diketahui jumlahnya. Selanjutnya ada Kuina yang berasal dari East Blue, desa Shimotsuki. Dia berusia 11 tahun saat ia meninggal, dan jika ia masih hidup, usianya adalah 22 tahun. Tingginya 1,50 meter, makanan favoritnya telur goreng dan susu. Golongan darahnya tipe S atau O. Sebuah misteri selama lebih dari 20 tahun akhirnya terpecahkan, yaitu saat flashback Zoro. Kuina dipastikan telah meninggal, walaupun ada kasus yang sama yang disebutkan di Green Data Book bahwa Sabo mati sebelum ia muncul kembali di Dressrosa. Karakter selanjutnya adalah Koby yang berasal dari East Blue, usianya 18 tahun, 16 tahun sebelum time skip. Tinggi badannya 167 meter, makanan favoritnya adalah onigiri Rika dan kentang mentega. Golongan darah tipe F atau B. Lalu ada Helmeppo berasal dari East Blue, usianya 22 tahun, 20 tahun sebelum time skip. Tinggi badannya 1,79 meter, makanan favoritnya steak luxurious dan kaviar. Golongan darahnya tipe S atau O. Selanjutnya Makino berasal dari desa Fusa di East Blue, berusia 31 tahun dan 19 tahun saat flashback Luffy. Tinggi badannya 1,66 meter, makanan favoritnya adalah kue dan jus. Golongan darahnya tipe S atau O. Lalu Higuma berasal dari East Blue, dia adalah bandit gunung yang menangkap Luffy. Saat ia meninggal, usianya adalah 46 tahun. Tinggi badannya 1,90 meter, golongan darah tipe X atau A. Lalu ada Alvida yang berasal dari East Blue, usianya 27 tahun dan 25 tahun sebelum time skip. Tingginya 1,98 meter, makanan favoritnya buah beri karena bagus untuk kulit. Golongan darahnya S atau O. Selanjutnya ada Morgan yang berasal dari East Blue, usianya 44 tahun dan 42 tahun sebelum time skip. Tinggi badannya 2,85 meter, makanan favoritnya Hotte Cuisine. Golongan darah tipe XF atau AB. Lalu Koshiro berasal dari desa Shimotsuki di East Blue, usia 51 tahun dan 40 tahun saat flashback Zoro. Tinggi badannya 1,85 meter, makanan favoritnya semangka. Golongan darahnya tipe S atau O. Lalu ada Bagi yang berasal dari Grand Line, tinggi badan 1,92 meter, makanan favoritnya hot dog. Golongan darahnya tipe F atau B. Lalu ada Moji, anggota kru bajak laut Bagi yang berasal dari East Blue. Usianya 29 dan 27 tahun sebelum time skip. Tinggi badannya 1,97 meter, makanan favoritnya acar. Golongan darah tipe S atau O. Lalu ada Kabaji yang juga merupakan anggota bajak laut Bagi, usia 34 tahun dan 32 tahun sebelum time skip. Tinggi badannya 2,08 meter, makanan favoritnya popcorn. Golongan darah tipe X atau A. Lalu ada Budel, usia 75 tahun dan 73 tahun sebelum time skip. Tinggi badannya 1,72 meter. Makanan favoritnya ikan salmon. Golongan darah tipe F atau B. Selanjutnya ada karakter binatang. Yang pertama ada Shushu, jenis kelamin laki-laki, usianya 14 tahun.
Tinggi badan 0,40 meter, makanan favoritnya apapun makanan hewan. Kedua ada Richie, makanan favoritnya daging. Selanjutnya kita masuk ke informasi tambahan dari kelompok bajak laut Mugiwara. Yang pertama ada Luffy. Dia sudah tertarik dengan bajak laut sebelum ia bertemu Shanks. Ia selalu memiliki hasrat untuk berpetualang. Jurus Red Hawk-nya ditunjukkan untuk penghormatan Hiken no S. Dalam Fever Card Luffy juga mengisyaratkan fakta bahwa Raja Bajak Laut sebelumnya juga memakai topi jerami. Meskipun sekali lagi itu tidak menentukan apakah itu topi yang sama atau tidak. Dan dalam kartunya juga mengisyaratkan bahwa dia dan Momonosuke bisa mendengar Zunisa, yang merupakan kekuatan mendengar segalanya. Yang kedua ada Zoro. Dalam kartunya menjelaskan fakta bahwa pedang Kokuto terbuat dari haki. Ini menjelaskan bahwa Sandai Kitetsu dan Wado Ichimonji juga bisa berubah menjadi Kokuto dengan menggunakan haki. Dia menjadi kru terkuat kedua setelah kapten dan dia biasanya melawan anggota terkuat kedua dari kelompok musuh. Dia juga bisa menjadi wakil kapten untuk mengambil keputusan di saat-saat yang genting. Lalu kelompok bajak laut Mugiwara lainnya ada Nami yang menganggap Genzo sebagai ayahnya dan Belmere sebagai ibunya. Hal ini dilambangkan pada tatonya yang berbentuk kincir dan jeruk. Usopp dikonfirmasi membangunkan haki Kenbunnya di Dressrosa. Sanji sangat luar biasa baik dalam bertarung maupun memasak. Secara harfiah, kedua keahliannya ini berada di tingkat atas. Chopper menyukai permen kapas sejak dia pertama kali mencicipinya di Devi Back Fight. Lalu alasan pasukan revolusioner menyebut Robin sebagai cahaya revolusi adalah karena kemampuannya untuk membaca poneglyph. Franky telah berhasil memanfaatkan banyak penemuan Dr. Vegapunk dengan baik, bahkan mampu menciptakan laser beam seperti halnya Pacifista. Kemampuan Brock untuk membekukan lawannya memang berasal dari buah iblisnya, menjadi manifestasi dari dunia bawah. Dia juga belajar menggunakan tebasan terbang selama time skip, seperti halnya Zoro. Baiklah, berakhir sudah pembahasan tentang Fever Card Databook volume pertama. Pastikan kalian mensubscribe channel ini karena akan ada pembahasan Fever Card volume-volume selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke media sosial kalian. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.